Salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih, senang dapat bertemu kembali melalui sapaan Gembala. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya cinta kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Setiap harinya kami selalu merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami ada ya Tuhan sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami sendiri, melainkan karena penyertaan dan juga kasih Tuhan atas hidup kami. Ajar setiap kami untuk dapat merespon kasih-Mu dengan melakukan setiap hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkenan menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah firman yang boleh bersama kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan kami dimampukan untuk dapat memelihara dan melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pembacaan Alkitab kita menurut Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya akan menampilkan sebuah gambar. Ini adalah gambar baju yang terkena noda makanan dan minuman. Jika kita tertumpah makanan atau minuman, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Membiarkan begitu saja noda itu terus ada di baju kita, atau ada aksi lain yang kita lakukan? Saya yakin setiap dari kita pasti tergerak untuk membersihkan noda tersebut. Mengapa? Jika noda tersebut dibiarkan terlalu lama, maka akan membekas di baju. Jika sudah membekas di baju, maka noda tersebut akan lebih sulit untuk dibersihkan. Alhasil, baju tidak bersih seperti semula karena sudah ada noda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi bekas noda di baju yang tidak bisa hilang, ibaratnya kehidupan kita yang dipenuhi oleh segala amarah, kebencian, kepahitan, dan juga dendam. Amarah, benci, iri hati, kepahitan, dendam, itu adalah noda dalam hati. Jika noda tersebut tidak segera dibersihkan, maka noda-noda itu akan membekas di hati kita. Noda itu akan terus melekat di hati kita. Alhasil, hati kita sudah tak bersih dan tercemar. Hal ini seturut dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 31 menyatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi jangan sampai sikap-sikap tersebut terlanjur menodai hati kita. Hendaklah langsung dibuang dan dibersihkan agar hidup kita tetap bersih. Paulus menasihati dan mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk terus memperbaharui pikiran dan hati,
sebab mereka adalah manusia baru. Manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan keluar dari kuasa kegelapan. Saat ini mereka adalah bagian dari anggota tubuh Kristus dan terpanggil untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus, bukan lagi hidup seturut dengan kehendak diri sendiri. Kepahitan, kemarahan, kegaduhan, dendam, iri hati, fitnah dikatakan mendukakan hati Roh Kudus. Maka jauhkanlah hal tersebut dan lakukanlah hal yang lain. Hal atau tindakan apa yang semestinya dilakukan? Kita bersama lihat di ayat 32, Rasul Paulus menasihati, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Kasih mesra di sini maksudnya adalah lemah lembut serta hidup dalam kemurahan hati. Dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Keramahan, kemurahan hati, penuh kasih mesra harus dinyatakan dalam mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Pengampunan ini berdasar atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Kristus. Kristuslah yang memungkinkan mereka untuk saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan tidak dipungkiri ada saja hal-hal atau kejadian yang membuat kita itu geram, marah, kecewa luar biasa, bahkan rasanya membuat ada dendam di dalam hati. Atau ada masa-masa iri hati dengan kehidupan atau pencapaian orang lain. Hidup itu penuh dengan segala dinamika. Pasti ada saja orang atau kejadian yang menggoreskan luka di hati kita. Namun, jika hal-hal tersebut berlarut-larut mengendap di dalam hati kita, berhati-hatilah, sebab itu dapat menjadi noda yang berbekas di dalam hati. Dan noda itu yang akan terus melekat di dalam hidup kita. Melalui firman hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa kita ini adalah manusia baru yang telah ditebus oleh Kristus. Jangan biarkan segala kepahitan, kemarahan, dendam, kekecewaan, iri hati, atau keinginan untuk balas dendam itu justru melekat di dalam hati kita. Jagalah hatimu, jangan nodai. Amsal 4 ayat 23 menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita bersih, yang terpancar adalah kehidupan yang sehat dan positif. Namun, jika hati kita kotor, maka yang terpancar adalah sikap dan energi yang negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam minggu Prapaskah ini, mari kita datang kepada Tuhan, menelisik lebih dalam lagi diri kita. Apakah masih ada noda yang mengotori hati kita? Mohon ampunlah jikalau hal-hal tersebut masih mengotori, bahkan berbekas di dalam hati kita. Dan mohonlah agar Tuhan memampukan kita membersihkan diri dari segala hal-hal yang tak berkenan di hadapannya. Selain itu, belajarlah untuk terus memperluas ruang hati, berjiwa besar, memaafkan dan mengampuni orang-orang yang sudah menggoreskan luka di hati kita. Mari kita bersihkan noda-noda dari hati,
sebab dari hatilah terpancar sebuah kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk melihat diri kami lebih dalam. Apakah masih ada noda-noda yang mengotori hati kami, bahkan membekas di dalam hati kami? Ajar setiap kami ya Tuhan, untuk dapat membuang jauh-jauh segala noda itu dan membersihkannya. Biarlah di dalam kehidupan kami dapat terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan justru hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan noda-noda itu yang justru melekat di dalam hati kami. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk selalu mengikut Tuhan, untuk selalu taat pada perintah Tuhan. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang seringkali kami terjebak di dalam rasa amarah, dendam, iri hati, kepahitan, kekecewaan yang luar biasa. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, ubahlah hati kami menjadi hati yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hati yang bersih dan layak bagi Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pimpinan dan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.